Mengejutkan, inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, tak disangka Menak Yakut mau undang Paus Fransiskus. Kata netizen, sejak Anda bikin peraturan-peraturan kusut, jadi kacau. Belum juga usai, pro kontra perihal aturan toa masjid dan musola. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah berencana mendatangkan pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Menak Yakut atau yang biasa disapa Gus Yakut mengatakan ingin mengajak Paus Fransiskus melihat indahnya keberagaman masyarakat Indonesia. Saya ingin menghadirkan Paus Fransiskus ke Indonesia untuk melihat langsung indahnya keberagaman di Indonesia, sekaligus menyapa umat Katolik di Indonesia secara langsung, ujar Menak, dikutip situs Kemenak Selasa 8 Maret. Yakut menyampaikan saat memberikan sambutan pada Pertemuan Nasional Komisi Hubungan Antar Negara dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Nusa Dua Denpasar, Bali, Senin 7 Maret. Mudah-mudahan setelah kondisi normal, beliau bisa hadir ke Indonesia. Saya minta Pak PLT Dirjen Katolik menjajaki rencana mengundang beliau, sambungnya. Yakut lalu berkisah tentang pertemuannya dengan pimpinan gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus itu pada 2019 silam. Menak mengapresiasi keterbukaan Paus Fransiskus dalam menerima perbedaan. Saya bercerita tentang keindahan toleransi di Indonesia, dan beliau, Paus Fransiskus, mengaku sangat mencintai Indonesia, kata Yakut. Menanggapi itu, netizen pun ramai-ramai memberikan tanggapan. Sebagian netizen tidak setuju dengan rencana Yakut tersebut. Mau menunjukkan keindahan apa maksudnya? Sejak Anda belum diangkat menteri, keragaman ini sudah damai adanya. Sejak Anda bikin aturan-aturan kusut, jadi kacau beranak. Mestinya Anda itu bisa lihat dari sisi kacamata Anda, jangan dari kacamata kuda. Dasar toa, tulis akun Mamat RA86. Sementara netizen lain yang mengaku Katolik juga tidak setuju dengan rencana tersebut. Saya Katolik, tapi saya tidak setuju dengan ide ini. Bukan karena tidak mengapresiasi niat baik Gusman, tapi masih banyak rakyat kita yang belum dewasa dalam kehidupan beragama dan mau menang sendiri. Lagi pula, apa keindahan yang ingin diperlihatkan? Tulis akun Jaro-Jaro. Mendatangkan paus, tapi nggak bisa menghapuskan SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah dan pelarangan kebaktian di rumah warga. Apa gunanya? Buat keren-kerenan dari Menteri Agama sebelumnya, kata Dobur. Kalau boleh sekaligus, imam besar Masjid Arab, biksu dan petinggi agama lainnya yang ada di Indonesia, biar dunia tahu kalau Indonesia itu kuat dengan adanya keberagaman dan tentram dengan adanya kebudayaan, tulis netizen Sholhot. Berita kedua, Monoho, negara ini lebih takut radikalisme ketimbang korupsi. Padahal korupsi lebih mengkhawatirkan. Baru-baru ini, melalui kanal YouTube-nya Refli Harun, seorang ahli hukum tata negara, merespon soal munculnya nama Ustadz Abdul Somad hingga Ustadz Felix Xiao dalam daftar penceramah yang terindikasi radikal intoleran. Hal tersebut disampaikan mengingat soal penceramah radikal semakin ramai menjadi buah bibir publik usai Presiden Jokowi mengingatkan TNI Polri hati-hati dalam memilih penceramah. Refli Harun dalam keterangannya mengatakan bahwa Ustadz yang masuk dalam daftar penceramah radikal merupakan sosok yang kerap kali mengkritik pemerintah. Pastilah ini yang suka mengkritik pemerintah. Kalau Ustadz yang tidak mengkritik pemerintah, tidak bakal radikal ya, ujarnya. Selain itu, Refli Harun bahkan menilai negara lebih takut dengan radikalisme ketimbang korupsi. Jadi saya katakan negara ini lebih takut dengan radikalisme ketimbang korupsi. Karena dianggap radikalisme itu jauh lebih mengusik the establishment mungkin dibandingkan orang yang korupsi, ungkapnya. Padahal kita tahu justru korupsi yang lebih mengkhawatirkan ya, sambungnya. Advokat ini lalu menjabarkan ciri-ciri penceramah radikal menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Dikutip dari Galamedia, Selasa 8 Maret. Ada 5 ya, yaitu 1. Anti-Pancasila, pro-khilafah, dan menginginkan terbentuknya negara Islam, terangnya. Sejauh ini,
Refli mengaku tidak pernah melihat UAS, Ustadz Felix ataupun Ustadz di daftar itu yang melakukan ciri kedua. Kemudian, ciri kedua mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak yang lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Saya tidak pernah dengar itu dari Abdul Somad atau Ustadz yang disebut itu ya, termasuk juga Felix Xiao, katanya. Sementara soal ciri ketiga kata dia, orang harus membedakan sikap anti pemimpin dengan sikap kritis. Ciri ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintah yang sah. Nah, jadi sikap anti pemimpin dengan pemerintah yang sah itu berbeda dengan sikap kritis terhadap kepemimpinan, terangnya. Sikap membenci, membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maupun melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoax. Jadi, kalau ada penceramah yang kerjanya menfitnah, menyebarkan berita bohong, namanya bukan penceramah. Lebih lanjut, soal ciri keempat pun Refli tidak melihatnya ada di dalam diri UAS. Kemudian yang keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan, maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keberagaman. Saya tidak melihat Abdul Somad eksklusif orangnya, bahkan terlalu sederhana ucapnya. Lalu terakhir, memiliki pandangan anti budaya atau anti kearifan lokal keagamaan. Jadi, Abdul Somad hobi sekali bikin pantun. Itu adalah kearifan lokal, pungkasnya. Berita ketiga, harga bahan pokok naik. KSP malah ajak warga Indonesia makan singkong, ubi, dan porang. Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu mengingatkan sejumlah harga bahan pokok terindikasi alami kenaikan karena ketidakpastian ekonomi global. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Edi Priyono, menegaskan, peringatan Presiden Jokowi harus disikapi dengan bijak dan tidak perlu memunculkan kekhawatiran secara berlebihan. Justru, kondisi tersebut, kata dia, harus dijadikan momentum untuk mulai menguatkan produksi dalam negeri dan mengurangi konsumsi barang-barang impor. Apa yang disampaikan Bapak Presiden mengandung satu pesan kunci, yakni kita harus berani berubah dan berani mengubah, tegas Edi Priyono. Menurut Edi, ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19 berkepanjangan, ditambah munculnya konflik Rusia-Ukraina, berimplikasi pada produksi dan konsumsi. Pada sisi konsumsi, ungkap Edi, masih ada ketergantungan terhadap barang-barang impor, seperti LPG, kedelai, dan gandum, yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga. Dalam jangka pendek, ujar dia, pemerintah tidak punya banyak pilihan, yakni tetap mempertahankan harga agar tidak naik dan stabil dengan memberikan subsidi. Ia mencontohkan LPG subsidi 3 kilo yang porsi konsumsinya mencapai 93%. Meskipun tren harga kontra Aramco CPA mengalami kenaikan sebesar 21% dari rata-rata CPA akibat konflik Rusia-Ukraina. Namun, pemerintah tidak menaikkan harga LPG subsidi, tetap mengacu pada harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah memberikan subsidi sekitar 11.000 per kilo, sehingga masyarakat dapat membeli LPG subsidi 3 kg dengan harga yang terjangkau, terang Edi. Kalau kondisi ini berlangsung lama, tentu akan memberatkan keuangan negara. Karena itu, solusi jangka panjangnya kita harus mendorong produksi dalam negeri, agar ketergantungan pada barang impor bisa dikurangi. Salah satunya dengan mendorong penggunaan DME yang bahan bakunya batu bara, jelasnya. Edi juga menghimbau agar masyarakat ikut ambil dalam pengurangan konsumsi barang-barang kebutuhan impor, seperti gandum yang menjadi bahan baku roti dan mie. Ia menilai sudah saatnya masyarakat bergeser ke produk karbohidrat lainnya yang merupakan produk dalam negeri. Singkong, ubi, porang, itu kan penghasil karbohidrat yang bisa kita hasilkan sendiri. Tentu tidak mudah mengubah pola konsumsi, tapi kita mesti mengarah ke sana, ajak Edi.